Oke, teman-teman dan sahabat TML, kita masih di bab 12 audiobook TML, Theocentric Motivation and Leadership. Kita lanjutkan dengan subjudul Flow, The Psychology of Optimal Experience. Istilah flow pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog, Mihaly Csikszentmihalyi. Ia adalah ahli psikologi dari University of Chicago. Bukunya yang terkenal berjudul Flow, The Psychology of Optimal Experience. Dalam buku ini dia menampilkan hasil penelitiannya selama 20 tahun terhadap kesaksian banyak orang dari berbagai macam profesi. Penari, pendaki gunung, insinyur, ahli bedah, pelukis, pemahat, pemain catur, musisi, atlet, ice skater, petani, guru, penulis, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Dari penelitian tersebut, ia mendapatkan benang merah pengalaman yang sama dari orang-orang yang berbeda bahwa kualitas kerja mencapai hasil terbaik ketika mereka mengalami peleburan total atau hanyut dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Perasaan seperti itu memabukkan dan menimbulkan ketagihan, seperti tengah melayang dan mengalir seperti air. Karena itu dinamakan flow. Kesimpulannya adalah kinerja terbaik dihasilkan saat seseorang mengerjakan sesuatu dengan senang hati atau berada di zona flow. Pengertian passion atau gairah yang dimaksud dalam Theocentric Motivation and Leadership atau TML sama dengan flow di atas. Mengenai hal itu, saya meyakini teman-teman bahwa gairah muncul ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan tujuan yang benar dan sesuai dengan bakat alaminya. Bakat alami bersifat given, yang berarti diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang secara unik dan berbeda-beda. Apakah ada bakat yang lebih superior dibandingkan yang lain? Tidak ada. Setiap bakat pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk mengukir sejarah. Namun, seseorang bisa berakhir sebagai pecundang dan hidup sia-sia karena ia tidak mengenali bakat khusus yang ada dalam dirinya. Ayo teman-teman, kita lihat kiat praktisnya. Sekarang, bagaimana cara menemukan bakat khusus Anda? Berikut ada 5 langkah yang dapat diikuti. Pertama, hasrat atau gairah. Ingat, waktu Anda masih anak-anak atau remaja, mungkin Anda merasa senang olahraga, bermain musik, menulis, menari, melukis, atau berbicara di depan umum. Ingatlah suatu kegiatan yang ketika Anda melakukannya, Anda merasakan suatu kesenangan yang amat sangat. Anda tuh memasuki zona flow. Kedua, kemampuan belajar dengan cepat. Ada orang-orang yang sangat cepat belajar olahraga baru, sementara orang lain lebih cepat mengikuti gerakan tarian baru. Orang lain lebih cepat belajar piano, yang lain lagi lebih cepat memahami bagaimana menjadi pembicara yang menggugah dan mengubah, atau berhubungan dengan pembelajaran hitung-hitungan misalnya. Well, bagaimana dengan Anda? 3, kepuasan. Ketika Anda mengerjakan suatu kegiatan, Anda merasakan suatu kepuasan. Anda tidak saja hanya merasa senang, tetapi juga merasa puas dan bangga ketika mengerjakannya. 4, kemenangan kecil di masa lalu. Sewaktu masih kuliah di Melbourne, saya beberapa kali mendapat kesempatan untuk berbicara di depan sekelompok orang, teman-teman mahasiswa. Setelah berbicara, tidak jarang saya mendapatkan pujian dari seseorang yang mengatakan bahwa hal yang baru saya sampaikan telah menguatkan dan menginspirasi mereka. Kemenangan-kemenangan kecil seperti itulah yang membawa saya, mengantarkan saya ke profesi seperti saat ini. Dan 5, bertanya. Langkah yang paling penting adalah bertanya kepada Sang Pemberi Bakat, yaitu Tuhan. Tuhan memberikan bakat tertentu kepada Anda supaya Anda hidup dan beraktivitas sesuai dengan bakat tersebut. Tuhan tidak membiarkan Anda tinggal dalam kebingungan. Sebaliknya, Tuhan ingin Anda mengenal bakat yang Dia berikan supaya hidup Anda efektif dan efisien. Bila lampu diciptakan untuk menerangi, kursi dibuat untuk diduduki, bagaimana dengan manusia?
Ada orang yang diciptakan untuk menjadi dokter, maka jadilah ia seorang dokter terbaik. Ada orang yang diciptakan menjadi pengacara, maka jadilah ia pengacara terbaik. Ada orang yang diciptakan menjadi guru, maka jadilah ia guru terbaik. Demikian juga halnya dengan pengusaha, seniman, musisi, ibu rumah tangga, atau YouTuber. Semuanya diciptakan untuk menunaikan tugas panggilan mereka dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, prinsip terpenting adalah lakukan setiap pekerjaan dengan tujuan to know God and make God known. Artinya, pastikan apapun yang Anda kerjakan membuat Anda dan orang yang menyaksikannya menjadi lebih mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya itulah arti kalimat kerja adalah ibadah. Karena itu teman-teman, bila Anda melihat benang merah dari kelima hal di atas, itulah karir atau profesi yang telah disiapkan untuk Anda. Kerjakanlah dengan semangat dan ketekunan, maka imbalan yang Anda nikmati akan berkelimpahan. Secara khusus, Anda dapat mengalami pemenuhan dan kepuasan batin. Well, panggilan atau calling hidup saya teman-teman adalah menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya supaya berkarya dengan penuh gairah. Lalu, melatihnya menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Better life for all. Berpatokan pada kelima langkah di atas, saya meyakini bahwa saya diberi bakat khusus dalam bidang ini. Saya mewujudkannya melalui Theocentric Motivation and Leadership atau TML, Theocentric Family atau Parenting, TFP, Theocentric and Transformational Leadership atau TTL, Theocentric Financial Freedom atau TFF, dan lainnya. Mudah-mudahan Anda pun menjadi yang terbaik dalam bidang yang Anda geluti, sehingga melalui profesi atau pekerjaan kita akan dapat kita saksikan bersama masyarakat dunia yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Better life for all. Teman-teman, kita lanjutkan di bab berikutnya. Until then, ukir jejakmu.